Sobat-sobat, teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bung Tema Adiputra. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan seorang praktisi hukum. Siapa dia? Mari pelan-pelan kita temui dan kita lihat wajahnya. Ya, ini di ruangan yang ada simbol-simbol hukum ya. Nah, ada patung kecil. Pasti sobat-sobat teman-teman tahu apa maknanya. Dan ini dia Dr. An Silvana, praktisi hukum. Dan saya mulai berbincang dengan menyalam beliau dulu. Selamat jumpa kita, Pak. Selamat jumpa. Ya, Pak An, sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Mungkin Ya. saya sedikit koreksi. Oh, Jadi ya. nama saya itu An Silviana. Oh, baik. Ya, kita tidak ada edit-edit, sudah dikoreksi ya. Ya. An Silviana. Yes, Ya. nama saya agak feminin. Ya, apalah arti sebuah nama, tapi ya jangan diperpanjang Pak. jangan diperpanjang. Baik, baik. Baik, Pak An, Yes. saya langsung kepada substansi karena ini memang perbincangan singkat. Ya. Saya mengamati ya sampai saat ini bahwa masih ada masyarakat ya, masyarakat umum, masyarakat Kristiani masih takut menggunakan jasa pengacara. Mereka lebih memilih berjuang sendiri, bahkan mereka memilih cara-cara yang ya kita kenal mungkin bagus juga ya, cara-cara diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, tentu ada banyak alasan ya mengapa agak takut menggunakan jasa pengacara. Saya hanya kasih satu yang saya tangkap ya dari masyarakat. Pertama, biaya. Yang kedua, nanti terkesan ada bertele-tele dan melelahkan. Silakan Pak, kasih komentar dan penjelasan dan bahkan bila perlu mencerahkan. Silakan Iya, Pak baik. An. Jadi sebenarnya fungsi kami itu sebagai lawyer adalah seorang penasihat hukum. Nah, kekeliruan daripada masyarakat biasanya baru datang ke kami itu pada saat masalahnya itu sedang benar-benar jadi masalah. Oh, Nah, itu yang jadi kemudian Pak kenapa Dr. jadi An melihat ada kekeliruan. Iya, Baik, ya, seperti contohnya mereka melakukan misalnya transaksi jual beli. ya, Ya. Nah, banyak aspek-aspek hukum yang seharusnya ya dapat diprotek terlebih dahulu sehingga paling tidak meminimalis ya resiko yang bisa timbul, ya, gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan sebelum masalah hukum itu terjadi. ya. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Jadi biasanya yang takut berurusan dengan pengacara atau advokat atau penasehat hukum itu memang pertama-tama ketidaktahuan apa gunanya, kan begitu ya? Apa gunanya nih saya harus segera dan secepat mungkin cari penasihat hukum itu, karena mungkin mereka sudah dapat masukan dari orang-orang lain, begini saja, ini pengalaman saya begini. Apa yang bisa Pak An komentar ini? Iya. Jadi masalah hukum ini kan ada yang praktis ya. Masalah hukum yang praktis ya secara umum orang lain juga tahu lah. Ya. Umum itu juga tahu. Tetapi banyak hal-hal yang detail sebenarnya yang harus diperhatikan dan itu memerlukan kejelian seorang penasihat hukum. Begitu ya. Sehingga seperti membuat perjanjian ya di sisi satu hukum perdata misalnya atau hukum pidana ya. Banyak orang kadang-kadang nggak tahu apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, sebenarnya banyak loophole yang itu diketahui oleh para pengacara gitu. Nah, secara umum ya tentunya orang umum tidak tahu itu ya. Nah, hanya memang kebanyakan orang mau ke pengacara itu ada kesan bahwa pengacara itu mahal. Ya. Nah itu bagaimana itu Pak? Kemudian bertele-tele dan sebagainya ya. Gitu. Nah, dan oleh karenanya untuk mencegah supaya tidak mahal, sebelum terjadinya kasus, lebih baik datang dulu kepada kami untuk minta advice. Itu nggak mahal. Oh, ya. Jadi ini untuk pencerahan ya Pak ya. Artinya memang betul lah Pak ya.
kenyataan bahwa tanda petik ada juga mahal ya, ada juga mahal ya pengacara ya. Kan kita tahu Pak di media massa siapa pengacara mahal kan begitu kan? Itu sudah tidak bisa ditutupi lah ya. Tapi ada cara ya menghindari itu ya Pak ya. Iya. Jadi di awal-awal datang dulu minta nasihat. Iya. Nah, kami itu sebenarnya ya fungsi kami itu memberikan edukasi kepada masyarakat ya agar masyarakat jangan terjebak ke dalam masalah-masalah hukum. Itulah sebenarnya fungsi kami. Iya. Memberikan edukasi di dalam bidang hukum. Iya. Nah, jadi banyak klien-klien saya juga ya, para perusahaan-perusahaan yang dulu menganggap hukum itu nanti aja deh pakai pengacara kalau ada masalah. Oke. Ya. Nah, tapi sekarang mereka ada kesadaran memakai kami sebagai lawyer itu justru untuk meminimais ya resiko yang bisa terjadi. Oke. Gitu. Ya. Nah, mereka tinggal bayar nggak terlalu mahal ya dibandingkan mereka harus bayar kami pada saat berperkara. Artinya kalau saya tidak salah tangkap, kalau misalnya ada satu perusahaan, mereka sudah langsung ada konsultan hukum tetap. Ya, seperti saya banyak direkrut untuk menjadi konsultan tetap. Iya, iya, iya. Dan ya puji Tuhan artinya selama saya ada di situ sedikit sekali dan bahkan ada yang nilainya itu 0, nggak pernah ada perkara. Ya, karena saya memberikan nasihat-nasihat apa yang harus kita lakukan. Dan Bapak katakanlah tiap bulan dapat apresiasi. Iya, iya. Itu lebih nyaman ya kayaknya ya? Ya buat kami lebih nyaman, buat perusahaan juga lebih nyaman. Ya, bahkan saya juga banyak juga pribadi-pribadi, keluarga. Saya pengacara keluarga. Iya, jadi saya ingat Pak. Ya. Dulu sempat tren yang namanya dokter keluarga. Ya. Nah, berarti sekarang apa memang sudah mulai kita melihat dan mewujudkan penasehat hukum keluarga begitu? Wah, banyak Pak. Ya, saya juga penasehat hukum perkawinan. Ya. Ya. Ya, saya juga seorang konselor ya. Ya. Jadi saya memberikan banyak masukan-masukan terhadap keluarga, misalnya anak-anak yang bermasalah. Ya. Ya, tuh. Atau suami istri yang bersengketa. Ya. Begitu ya. Nah, saya ada di sana. Baik. Untuk menjaga jangan sampai mereka pecah sebagai keluarga. Baik. Ya, Pak An sedikit menyinggung pengalaman dan perjuangan. Sudah berapa tahun Pak jadi penasihat hukum semenjak lulus dari S1 hukum? Saya sudah jadi praktisi hukum itu dari tahun 77. Tahun 1977. Jadi waktu itu selesai saya SMA, saya masuk kemudian kuliah hukum karena orang saya tidak mampu. Ya saya waktu itu kan jadi pengacara itu nggak perlu izin. Iya. Begitu. Dan yang menarik memang pada waktu itu yang menjadi lawan saya pertama adalah dosen saya sendiri, Pak Yan Apul Girsang. Tahu saya Yan Apul, saya termasuk, kita kan senior ya. Iya. Senior dalam kehidupan saat ini. Yan Apul saya tahu. Iya. Itu kasus apa? Kasusnya kasus saja. Kasus perdata dan kebetulan saya yang menang, Pak. Ya. Lawan dosen saya sendiri. Ya, itu sehingga saya tidak diuji. Itu jalan hidup ya. Iya. Pak An, ini pencerahan lagi nih. Memang banyaklah yang sudah bisa membedakan kasus perdata, kasus pidana kan begitu ya. Untuk pencerahan karena ini juga nanti disaksikan oleh masyarakat umum. Bapak bisa kasih pemahaman yang sangat sederhana ketika satu keluarga atau satu individu mau bertemu dengan penasihat hukum dan bagaimana memahami ini kasus perdata, ini kasus pidana. Iya, jadi kalau kasus perdata itu biasanya terkait dengan masalah-masalah private ya, pribadi ya. Ya. Jadi makanya seperti hukum kebendaan, ya perkawinan. Gitu. Okay. Sementara kalau kasus pidana itu yang terkait dengan kepentingan umum. Begitu, ya, pencurian, pemalsuan, ya. Banyak hal lah. Begitu. Jadi konflik di tengah keluarga sendiri? Ya, konflik soal itu namanya nanti delik aduan. Kalau nggak ada pengaduan nggak akan mungkin. Itu perdata pidana? Bisa pidana, bisa perdata. Konflik ya, perebutan harta warisan? Harta warisan bisa pidana, bisa perdata. Oke. Ya. Kan itu Pak yang biasa menyentuh banyak individu-individu kan? Iya. Bisa terbawa ke perdata, bisa terbawa ke pidana. Pidana, betul. Ya. Dan apakah harus selalu diselesaikan di pengadilan? Ketika sudah bergenggaman tangan dengan penasihat hukum. Iya, saya sendiri ya itu mempunyai kewajiban untuk melakukan apa yang disebut dengan alternative dispute resolution.
Ya, artinya kita menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Ya. Jadi 90% kasus yang saya tangani itu selesai di meja saya. Oh, Ya. belum sempat dibawa ke polisi? Tidak. Ya. Apalagi kalau ketemu lawan saya yang senior-senior, biasanya selesai jabat tangan kita. Oh, begitu ya Pak ya? Karena kita sudah sama-sama tahu kan apa prosesnya kira-kira. Oke. Ya. Baik. Jadi sekarang kalau boleh kita masuk kepada simpulan sementara, tidak perlu takut memakai jasa pengacara. Nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut dan bisa langsung tanya ya kalau memang atau berapa Pak biayanya kalau saya perlu. Oke. Ya. Bertanya lebih baik ya. Dan Ya. kami juga akan memberikan jawaban yang terang benderang. Ya. Kalau sampai ada masyarakat, individu Pak, yang memang benar-benar kesulitan keuangan. Ya. Ya, kesulitan keuangan dan dia sangat membutuhkan penasihat hukum. Ya. Saya tidak tahu ya, Pak An bagaimana mensikapi calon klien seperti ini. Tapi idealnya bagaimana itu Pak? Baik, begini, kalau kantor kami sendiri ya itu ada sistem untuk membantu mereka yang tidak memiliki. Ya, asalkan jujur ya. Namanya pro bono ya. Oke. Nah, ada juga memang kami kan di dalam organisasi Peradi. Iya. Nah, Peradi juga ada LBH. Lembaga Bantuan Lembaga Hukum. Bantuan Hukumnya. Bapak di Peradi sebagai apa? Bagaimana? Bapak ada posisi Saya kebetulan kepengurusan? Saya di Dewan Kehormatan Peradi. Dewan Kehormatan Ya, Dewan Kehormatan. Sudah senior sekali ya. Ya. Itu. Jadi tadi Pak yang membantu masyarakat yang memang benar-benar sejujurnya mereka tidak ada dana? Iya. Jadi banyak LBH yang memang didirikan ya, seperti di universitas yang dulu saya lulus dari sana, Atmajaya ada LBH-nya ya. Kemudian di organisasi kami juga ada yang namanya Posbaku. Begitu ya. Gitu. Di Peradi sendiri juga ada gitu. Nah, jadi bagi mereka yang betul-betul tidak mampu, yang dengan menunjukkan surat tidak mampu dari kelurahan, itu bisa datang kepada LBH. Tetapi bisa juga datang ke kami karena seperti sekarang ini saya ada menangani satu kasus pro bono. Ya, pro bono itu apa ya Pak? Artinya dibebaskan untuk tidak membayar. Oh, itu maknanya. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi yang menonton video ini mendapatkan pencerahan mendasar ya. Sehingga nanti kita harapkan menghilangkan rasa takut. Bergandengan tangan dengan pengacara. Begitu ya, Pak Anan ya. Nah, saya tahu Bapak Dr. An Silviana ini adalah juga rohaniwan Kristiani. Bapak bisa kasih pencerahan secara khusus ke umat Kristiani. Bagaimana satu lembaga hukum yang punya aturan hukum dan itu sah dalam satu negara, tapi juga ada hukum rohani begitu Pak. Ketika seseorang berbuat jahat, itu nanti hukum akan datang sendiri begitu loh Pak. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Nah terkadang Pak kita jujur saja bisa saja ini dilematis Pak bagi umat Kristiani. Bapak boleh berpendapat. Sebenarnya penggarisannya amat sangat tegas ya antara hukum yang berlaku secara positif ya, hukum yang berlaku di suatu negara ya, dengan hukum Tuhan. Gitu ya. Of course hukum Tuhan itu mengatasi segalanya. Amin. Tetapi yang diberlakukan adalah hukum positif. Nah, banyak hukum positif yang mengambil dari hukum Tuhan. Contohnya ya, satu saksi bukan saksi ya, unus testis begitu. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang berperkara tidaknya harus ada dua orang saksi kan begitu. Nah, itu salah satunya lah ya. Ya, kemudian jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina dan segala macam. Itu juga diambil dari hukum agama. Karena hukum agama terlebih dahulu kemudian diadop
Iya. Itu hukum positif. Ya. Begitu. Ya. Ya. Nah, jadi maksud saya Pak, ini tajam ya Pak ya. Iya. Persoalan ini tajam. Mengapa saya kejar Bapak? Hmm. Artinya tidak tertutup kemungkinan ada umat ya. Umat yang sangat percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, ya sudah saya percaya hukum Tuhan yang berlaku. Jadi saya ekstrim. Saya tidak akan mengambil hukum positif negara. Oh. Maksud saya itu Pak. Iya, jadi begini sebenarnya ini harus disadari ya. Pertama ya, ada di dalam hukum itu suatu istilah namanya mens rea. Oke, mens Ya, rea. mens rea itu artinya apa? Bibit kejahatan yang ada di setiap manusia. Nah, itu hanya di kekristenan yang bisa menjawab bahwa hukum dosa asal Ya. itu berakibat kepada kita. Kita menanggung akibatnya nih. Oke. Ya, sehingga itu yang kita sebut dengan niat, ya. Dan niat ini kalau ada kesempatan bisa terjadi kejahatan. Iya. Gitu. Ya, jadi harus disadari bahwa di setiap orang Dulu itu kasus Kain dan Habil ada niat ya. Iya, Ada kesempatan. ada kesempatan. Oke. Gitu. Kalau niat ada, kesempatan tidak ada, tidak jadi. Hmm. Ya, kesempatan ada, niat nggak ada, nggak jadi. Tapi sayangnya setiap manusia itu berdosa. Nah, manusia berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa kan? Gitu. Oke. Nah, ini bahayanya. Makanya setiap orang itu perlu Yesus. Oke. Buat saya pertobatan, ya bertobat itu nggak cukup. Oh, saya udah bertobat Pak, ini dihukum, saya udah dihukum nih 10 tahun misalnya ya. Harta saya udah habis, Pak, saya udah bertobat. Enggak. Enggak menyebabkan orang itu berbalik menjadi baik. Oke. Kenapa? Masih ada yang perlu satu yang Apa itu? menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Baik, Bapak sudah jelaskan hubungan yang paling hakiki. Ya. Mana yang didahulukan, kan begitu ya Pak ya? Betul. Nah, tetapi kembali kita Pak membumi. Ya. Ya, kembali kita membumi di bagian akhir perbincangan ini. Apa saran atau harapan Bapak Dr. An kepada masyarakat umum, masyarakat Kristiani, karena ada sudut pandang penyelesaian hukum secara agamawi, secara rohani, ada secara hukum positif. Jadi bagaimana Pak? Ada kasus harus bagaimana bersikap pertama kali? Ya. God first and you get everything. Ya, jelaskan. Kalau kita ya takut akan Tuhan, Oke. semua akan selesai. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat itu apapun, menyelesaikan segala macam apapun. Ya. Kalau kita tanpa Tuhan nggak ada. Seperti saya katakan tadi, bertobat nggak cukup. Dia akan berbuat dosa lagi. Dia akan berbuat jahat lagi. Tetapi pada saat dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di dalam dirinya. Beranikah dia akan melakukan kejahatan lagi? Saya rasa enggak. Oke Pak. Ya. Makanya di dalam bagian firman Tuhan katakan, kita masih ada hidup di dunia ini. Tapi kita tidak berjuang menggunakan cara-cara duniawi. Ya. Kita berjuang dengan menggunakan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Ya. Apa itu? Betul, doa. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Makanya yang harus dilakukan adalah menjadi orang benar dulu. Baru kita berkuasa. Dan doa kita pasti berkuasa. Ya. Kira-kira itu. Baik Pak. Pak Dr. An, saya senang sekali berbincang ini. Karena banyak sekali bunga-bunga yang sangat perlu di sini. Bunga rohani saya katakan ya Pak ya. Sekalipun kita tadi bicara fakta. Mengapa sebagian masyarakat takut memakai jasa pengacara gitu ya. Nah, sebagai penutup Pak, untuk menjawab mengapa masih takut menggunakan jasa pengacara, apa penutup dari Pak An sekaligus saran? Ya. Saran saya pertama, ya minta petunjuk Tuhan dulu. Apakah perlu datang ke pengacara atau enggak? Ya. Karena kadang-kadang pada waktu kita datang kepada Tuhan, ya tiba-tiba dapat pewahyuan, ya. Untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga tidak perlu datang ke pengacara. Tetapi kalau mau datang aja nggak apa-apa. Kita nggak tanya kok. Ya. Saya datang Pak, saya ada persoalan ini, saya bayar berapa? Langsung aja, to the point. Ya. Begitu ya Pak. Ya kalau ketemu jalan, kalau enggak kan ya sudah. Begitu ya Pak ya.
Gampang kan ya? Iya. Baik, dengan melihat senyum Pak Dr. An, praktisi hukum kondang, saya langsung salam saja mengucapkan terima kasih. Baik. Perbincangan terima kasih, singkat Bu Tema. sangat Tuhan bermakna. memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak An. Amin. Ya.